Bapak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah yang berkaitan tentang rekonsiliasi Bank Danop. Pada pembahasan sebelumnya, kami sudah sampaikan bagaimana cara melakukan proses penerimaan dan pengeluaran uang yang terjadi di rekening Bank Danop, serta penyelesaiannya yang harus dilakukan cabang di modul payable berupa invoice sampai dengan payment. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana cara merekonsiliasi apa saja yang sudah kita lakukan dari miscellaneous receipt dan payment. Kali ini kita akan membahas kembali flow dari penerimaan sampai dengan rekonsiliasi bank dan bagaimana jika terjadi kesalahan pada proses-proses yang sudah dilakukan. Kita ketahui bahwasanya penerimaan ataupun pengeluaran uang dari akun Bank Danop itu dilakukan dari modul receivable BPO, menu miscellaneous receipt, dan hasilnya nanti akan muncul pada saat akan kita rekonsiliasi. Sedangkan untuk pengeluarannya itu harus dilakukan proses invoice terlebih dahulu, kemudian invoice-nya kita validasi. Setelah divalidasi, kita akan lakukan payment, dan payment ini nanti yang akan kita rekonsiliasi. Nah, pada saat terjadi kesalahan, jurnal ini harus kita balik. Kita harus tahu dahulu apakah proses-proses yang sudah kita lakukan sudah direkonsel atau belum. Jika sudah direkonsel, maka kita harus merekonsel kembali. Misal untuk kasus miscellaneous receipt yang salah, proses miscellaneous receipt yang salah ini bisa saja kemungkinan salah aktivitas yang diinput pada saat kasir ataupun finance melakukan aktivitasnya. Misalkan seharusnya aktivitas yang dilakukan adalah inputan penerimaan biaya, akan tetapi kemungkinan diinput sebagai biaya admin atau biaya pajak dan lain-lain. Nah, caranya kita harus unreconcile dahulu, dan kita harus tahu periode kapan receipt tersebut sudah direkonsile. Nanti akan kita bahas. Sesudah di unreconcile, miscellaneous receipt yang salah tersebut kita reverse, kita batalkan, kemudian kita terbitkan proses receipt yang baru, kemudian dari receipt yang baru tersebut kita reconcile ulang. Nah, bagaimana jika yang salah adalah invoice pembayaran yang salah? Kasusnya sama, kita harus tahu dahulu invoice ini sudah di payment dengan periode atau tanggal berapa dan direkonsil pada periode kapan. Jika sudah tahu, panggil periode reconcile, kita cari payment yang salah tersebut, kemudian kita unreconcile. Setelah kita unreconcile, kita panggil payment tersebut dan paymentnya kita void atau batalkan. Kemudian dari payment tersebut kita harus perbaikin invoice-nya. Invoice-nya juga harus kita reverse, kemudian kita input invoice ulang, kita validasi, kemudian kita terbitkan payment ulang. Setelah itu kita rekonsiliasi di periode yang sama. Nah, sebagai kasus kami sudah ambil sampel. Misalkan kita cari receipt yang sudah diketahui salahnya, atau kita akan coba keluarkan receipt penerimaan atau pengeluaran uang yang sudah dilakukan oleh cabang pada periode tertentu. Caranya bagaimana? Pertama kita panggil dulu proses miscellaneous receipt dari modul receivable BPO, menu receipt summary. Kemudian kita find dulu datanya dengan menggunakan logo seperti lampu senter. Kemudian masukkan periode receipt tanggalnya. Kita batasin. Misalkan 1 Maret sampai dengan tanggal 30 Maret 2014.
Nah, spesifik bank juga bisa kita pilih. Misalnya di sini akun bank operasional cabang adalah BJM BCA 0510584414. Oke. Kemudian kita cari datanya. Nah, dari resip-resip yang sudah dilakukan pada periode Maret, kita cek pada kolom aktivitas. Pada kolom aktivitas, misalkan nilai 2 juta yang ada pada kolom ketiga, pada baris ketiga, ini seharusnya adalah penerimaan transfer dari pusat dan bukan bunga Bank Danop. Sementara, kalau kita cek, Bapak Ibu sekalian bisa melihat apakah resip yang sudah diinput ini sudah direkonsel dan rekonselnya pada periode berapa. Bapak Ibu sekalian bisa membuka menu folder, kemudian show field, dan cari statement date. Kita akan munculkan kolom statement date. Folder, show field, dan cari statement date. Nah, statement date di sini berarti resip yang sudah kita lakukan sudah direkonsel, dan rekonsel tersebut berada di tanggal 24 Maret 2014. Karena resip ini sudah direkonsel dan kita akan memperbaiki, maka rekonsel pada periode 24 Maret ini harus kita unrekonsel terlebih dahulu. Kita sudah tahu bahwasannya resip ini direkonsel pada tanggal 24 Maret 2014. Kita copy. Kita panggil periode rekonsel tanggal 24 Maret 2014. Statement date-nya 24 Maret 2014. Kemudian kita find datanya. Nah, kemudian kita klik review. Kemudian lines-nya kita klik dan kita find. Nah, kelihatannya bahwasannya miscellaneous receipt yang kita lakukan itu sudah kita rekonsel, dan bagaimana cara melakukan unrekonsel pada periode sebelumnya sudah dijelaskan. Untuk melakukan proses unrekonsel, cukup Bapak Ibu sekalian posisikan pada baris yang salah, kemudian klik reconcile, dan checklist tombol putih yang sebelah kiri, kemudian klik unreconcile. Status akan berubah unreconcile, dan ini harus dibersihkan dari sistem sehingga tidak menumpuk dengan cara klik tombol delete. Akan muncul pesan, akan kita delete record ini. Oke. Kemudian simpan. Nah, setelah resip yang kita masukkan ke pre-reconcile ini dibatalkan, kita harus terbitkan ulang miscellaneous receipt yang benar. Kemudian kita rekonsiliasi kembali. Nilainya 2 juta. Kemudian aktivitasnya kita pilih yang benar, yaitu penerimaan transfer dari pusat. Kemudian resip yang benar ini kita rekonsiliasi kembali di periode yang sudah kita tentukan tadi, yaitu tanggal 24 Maret 2014. Klik review, kemudian available, kita tentukan tanggalnya.
Nah, di sini akan muncul dua periode karena yang pertama tidak kita reverse. Seharusnya proses yang benar adalah lakukan reverse untuk miscellaneous receipt yang salah terlebih dahulu, sehingga pada saat kita cari available-nya tidak muncul double seperti ini dan membingungkan rekan-rekan di cabang. Caranya bagaimana? Kita kembali ke menu receive. Kita lakukan reverse terlebih dahulu untuk aktivitas yang salah. Kemudian kita lakukan reconcile ulang untuk proses receipt yang sudah benar. Kita cari available-nya, kita batasin periodenya. Nah, untuk receipt yang sudah kita reverse tidak akan muncul, sehingga memudahkan kita untuk memilih receipt mana aja yang statusnya sebenarnya benar. Kemudian kita reconcile kembali. Nah, ini adalah contoh jika miscellaneous receipt yang dilakukan cabang yang salah. Kita akan membahas kembali bagaimana jika yang terjadi adalah invoice-nya yang salah. Misalkan invoice yang salah karena kode akun ataupun nilai yang salah. Nah, kita untuk mencari invoice yang sudah dibuat, kita akan ambil sampel periode tanggal 21 Maret. Nah, di sini kita memiliki sebuah invoice, dan kalau kita cek di distribusinya, biaya BBM 100.000, akun yang dipilih cabang, di sini kelihatan adalah barang cetakan, yang seharusnya bukan akun ini yang dipilih oleh cabang. Kemudian biaya perjalanan luar kota. Di sini perjalanan dalam negeri kita anggap benar. Kemudian biaya beli galon, akun yang dipilih cabang adalah iuran asosiasi, yang seharusnya akunnya adalah 500504. Untuk memperbaiki invoice, kita cek terlebih dahulu apakah invoice ini sudah pernah dilakukan payment atau belum. Kita bisa cek dengan menggunakan view payment. Kalau payment di sini sudah muncul, artinya invoice ini sudah pernah dilakukan payment, dan paymentnya dalam kasus ini adalah tanggal 21 Maret 2014 dengan nomor dokumen 120140100044. Kita akan buka payment dengan nomor dokumen ini. Kita cek apakah paymentnya sendiri sudah pernah direkonsel atau belum.
Kalau kita sudah tahu nomor dokumennya, kita bisa lebih mudah untuk mencari tanpa menggunakan menu pencarian find dari menu. Kita cukup tekan F11, kemudian dokumen numbernya kita pastekan, Ctrl F11. Kita cek apakah payment ini sendiri statusnya sudah pernah direkonsel apa belum. Dengan melihat payment overview. Lihat kolom status dan tanggal clearingnya. Kalau kolom status sudah menunjukkan bahwasanya payment ini direkonsel, kita bisa melihat kapan rekonsel ini dilakukan. Pada contoh ini, payment sudah dilakukan dan rekonsel dilakukan pada tanggal 24 Maret 2014. Karena kita akan memperbaiki invoice yang salah, maka payment dengan nomor 1201401004 harus kita unreconcile dari periode 24 Maret 2014. Kita kembali ke menu reconcile-nya cabang. Masuk ke periode 24 Maret 2014. Review. Kemudian kita lines kita temukan dahulu. Nah, payment 1201401004 kita harus unreconcile terlebih dahulu. Caranya sama, posisi pada data yang salah, kita klik reconcile, kemudian unchecklist. Kemudian kita unreconcile. Nah, status akan berubah menjadi unreconcile dan kita hapus. Kemudian kita simpan. Sesudah payment ini kita unreconcile dan kita hapus, kita harus input ulang invoice yang baru. Tapi sebelum invoice yang kita perbaikin, payable-nya atau payment-nya harus kita void terlebih dahulu. Di kopi dia nggak mau masuk ketika tuh. Nah, cara melakukan void sesudah payment-nya kita tahu, kita lakukan action 1 void. Oke. Dikopiin ke itunya, data pilingnya. Nah, kalau kita cek kembali, sesudah data tersebut kita void, maka payable tersebut akan menjadi 0, seolah-olah seperti reverse. Kemudian, setelah payment-nya kita void, invoice yang ada pada payment tersebut akan kita perbaikin dengan menggunakan nilai akun yang sesuai. Bapak Ibu sekalian bisa mengcopy nilai ataupun number invoice yang ada di menu payment sehingga pada saat pencarian invoice lebih cepat. Kita tekan F11, kemudian invoice number-nya kita masukkan, KBBJM 6005, kemudian Ctrl F11. Kemudian kita klik distribusi. Nah, akun yang salah atau row yang salah, kita lakukan reverse terlebih dahulu. Misalkan untuk deskripsi biaya mobil box, yang seharusnya akun yang benar adalah 500202, tetapi di sini terinput 500502 barang cetakan. Kita klik reverse. Oke. Kemudian kita tambahin baris baru. Ini boleh kita kopikan. Kemudian nilainya 100.000.
Nah, akun yang benar sendiri adalah 251 500 202. Bahan bakar KBM pengantar. Kode MKT-nya 001, apartemennya 00251. Nah, artinya poin nomor 5 ini nanti akan menggantikan poin yang nomor 1 dengan kode akun yang sesuai. Kemudian kita cek kembali untuk akun atau row yang kedua, biaya beli galon. Di sini cabang memilih akun 500404, yaitu iuran asosiasi. Dan ini pun ternyata salah. Kita harus reverse. Kemudian akan membentuk baris baru dengan minus, artinya membalikan nilai awal. Dan kita tambahin baris baru, kita copy, kemudian masukkan nilainya 45.000. Dan kita pilih akun yang benar, 500504, yaitu konsumsi kantor. Kemudian MKT-nya 02, administrasi, departemennya 00, intercompany-nya 251. Setelah invoice dengan akun yang benar dilakukan, kita simpan kembali datanya, kemudian validasi ulang. Statusnya akan memerlukan validasi ulang. Kita klik action 1 dan kita validasi kembali. Nah, sesudah invoice ini kita validasi kembali, kita akan terbitkan payment baru. Jadi payment yang lama tidak kita gunakan, akan tetapi kita gunakan payment yang baru. Ambil kembali invoice yang tadi sudah kita perbaiki, kemudian kita simpan. Nah, payment ini nantinya yang akan kita reconcile kembali untuk periode 24 Maret 2014, yang awalnya tadi adalah salah. Payment yang pertama salah, dan ini adalah payment baru dengan kondisi yang benar. Kita panggil reconcile periode 24 Maret. Kita review kembali dan kita cari available payment yang sudah kita buat. Nah, Bapak Ibu sekalian, khusus untuk payment, status yang void dia akan muncul, berbeda dengan proses miscellaneous receipt yang statusnya tadi sudah kita reverse. Kalau prosesnya miscellaneous receipt yang sudah di reverse tidak akan muncul, akan tetapi proses payment yang sudah kita void dia akan muncul. Tetapi yang harus kita reconcile adalah payment yang statusnya adalah negotiable dan bukan yang void. Sehingga kita pilih payment 12.01.4.00.1.0045. Kita reconcile. Kita tutup. Sehingga saldo awal, kemudian mutasi receipt dan payment-nya antara kontrol total yang kiri sudah sama dengan yang kanan, dengan akun dan aktivitas yang sudah benar. Demikian apa yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan bahasa yang kami sampaikan bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan bisa menghubungi kami. Terima kasih.